Isu reshuffle kabinet mencuat buntut dari pertemuan Presiden RI ke-6 sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor pada Senin 2 Oktober lalu. Pertemuan di Istana Bogor yang berlangsung selama 1 jam itu menjadi kejutan karena terjadi setelah Susilo Bambang Yudhoyono melakukan deklarasi dan siap turun gunung untuk kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sejumlah pihak kemudian menyebut akan kemungkinan terjadi reshuffle dan Partai Demokrat bergabung ke Kabinet Indonesia Maju. Menanggapi hal tersebut, meski menyebut isi pembicaraan bersifat rahasia, Presiden Joko Widodo menyinggung salah satu bahasan yaitu soal tahun 2024. Lantas Partai Demokrat akan masuk dalam kabinet? Apakah kunjungan SBY ke Istana Bogor merupakan babak lanjut dari aksi turun gunung SBY di Pilpres 2024? Tim TV One mengabarkan. Hari Senin, ya, Senin sore. Kami bertemu hampir 1 jam. Ya, silaturahmi, berbincang-bincang, terutama mengenai 2024. Jadi yang dibicarakan apa ya? Rahasia. AHY nggak Pak? Mas koalisi nggak Pak AHY? Rahasia. Apa Demokrat maksud lebih dekat? Rahasia. Semua kebijakan pembangunan, entah ekonomi, entah kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, apapun yang dilakukan oleh semua pemimpin Indonesia, termasuk saya dan termasuk Pak Jokowi ini, yang sudah baik juga dilanjutkan. Tetapi setiap presiden meskipun ingin berbuat yang terbaik, ada sejumlah hal yang belum baik. Nah, itulah Demokrat punya komitmen dan tidak pernah berubah. Yang baik dilanjutkan, tadi itu yang belum baik diperbaiki. 5 tahun ke depan mesti ada yang diperbaiki. Langsung gas nih, kita langsung gas ya? Langsung lah, Pi. Enggak, karena wajah udah bocor kan? Iya kan? Udah di-spill nih dari tadi nih. Betul, Herzaki Mahendra Putra sudah hadir di tengah kita. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Herzaki. Bang Ujang, Kamarudin juga sudah hadir, terima kasih. Selamat pagi. Sehat Bapak-Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat artinya, kan kalau di penyidik itu katanya, pertanyaan pertama, Anda sehat? Nah, baru bisa bertanya, baru kita bisa pertanyaan inti gitu ya. Belum pengalaman. Jangan sampai pengalaman, jangan sampai. Bincang apa di Istana Kepresidenan Bogor? Ya, beliau ini kan presiden ya. Sama-sama presiden, yang satu presiden ke-6, yang satu presiden yang ke-7. Pak Jokowi tinggal setahun lagi. Ya, misalnya beliau diskusi dengan Pak SBY bagaimana misalnya dalam 1 tahun terakhir bagaimana sebaiknya mengoptimalkan pemerintahan, ya kan bertanya ke orang yang tepat. Ya kan pengalamannya di presiden. Masa nanya kepada orang yang tidak berpengalaman jadi presiden kan? Bertanya ya. Itu Berarti bertanya. ini diskusi. Berarti ini agenda yang memang diminta oleh Pak SBY untuk bertemu Pak Jokowi. Kalau dulu memang kita Atau undangan Pak Jokowi terhadap Pak SBY? sempat kan mengundang Pak SBY waktu peresmian museum, tapi kan pada saat itu kan 17 Agustus. Ya. Lalu kemudian Pak Jokowi kemarin ya mengundang, ngajak bertemu, silaturahmi lah. Kan sudah cukup lama juga tidak bertemu kan, berduaan. Jadi ya. ini judulnya bisa katakan diundang oleh Pak Jokowi? Iya, datang ke Istana Bogor kan. Diundang berarti ya? Iya, kalau datang ke Cikeas, kami mengundang Pak Joko Widodo kan gitu. gitu. Oke, Satu. setuju dengan itu. Tapi yang kedua gini Mas ya, di sini yang dibicarakan ya, biar tidak ini dulu ya. Itu saya langsung pertanyaan tembak dulu itu deh. sebetulnya ya. Saya langsung tembak dulu nih. Sejam pertemuan Yes, dan katanya rahasia Oh gitu iya, ya. fokus utamanya pertama 2024 kan Pak Jokowi Widodo juga udah menyampaikan Pak Silaturahmi Presiden. juga. Ya, silaturahmi. Nah, yang pasti kan begini. 2024 yang dibahas apa? Ya kita sama-sama ingin agar pemilu 2024 ini bisa berlangsung jujur, adil dan demokratis. Jadi semangatnya sama nih gitu. Jadi beliau Pak Joko Widodo itu sebagai presiden ya, kemudian Pak SBY juga seperti itu gitu. Apalagi kami misalnya kan beliau kan juga masih Demokrat nih kan, beliau kan Ketua Majelis Tinggi Partai. Majelis Tinggi, Pak. Ya, jadi ya berbicara mengenai komitmen. Yang kedua juga kan seringlah banyak perbincangan mengenai perubahan, perbaikan yang dibawa oleh Demokrat. Ya, di situ juga dijelaskan sampai SBY apa sih perubahan dan perbaikan yang kita maksud. Yang pasti tadi sama di video yang tadi barusan Pak SBY menjelaskan kan, bahwa apa yang sudah baik dari pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya. Jadi bukan hanya presiden atau pemerintahan sebelumnya ya. Pemerintahan dan presiden-presiden sebelumnya. Itu kita lanjutkan terus gitu. Itu satu yang udah baik. Nah, yang misalnya katakanlah tadi kan, mau berupaya seperti apapun seorang presiden atau pemerintahan, pasti kan adalah yang belum baik atau belum optimal. Nah, karena itu kan perlu ada
perbaikan, yang harus diubah. Nah itulah yang semangatnya. Jadi bukan. Jadi pertemuan itu ngebahas masukan dari Pak SBY untuk perbaikan itu gitu maksudnya? Bukan, maksudnya dalam konteks apa sih semangatnya Demokrat perubahan dan perbaikan kan begitu, biar tidak ada salah tafsir. Ini kan lebih pada silaturahmi lah. Yang ada saat ini belum terlalu baik kah gitu? Sebenarnya begini Bang, kan tadi dijelaskan oleh Pak SBY itu. Iya. Terang dan jelas, ya kan? Presiden dan pemerintahan di setiap era pasti berupaya yang terbaik. Tetapi tentu tidak semuanya bisa menjadi baik ya kan? Karena kan pasti banyak kendala dan macam-macam. Nah, ada hal-hal yang belum baik itulah yang harus kita perbaiki dan kita ubah. Benahi. Tetapi yang sebelum yang sudah baik-baik, ya kita lanjutkan. Nah, ini menarik nih, yang belum baik-baik itulah kemudian Pak SBY menyampaikan ke Pak Jokowi, kami mau angin segar. Ya kan? Dalam hal ini kita siap mensupport kan gitu kan pemerintahan Pak Jokowi yang tersisa 1 tahun terakhir ini begitu. Kita tutup poin aja ya Bang Ujang ya. Ya kan gitu kan. Bukan gitu. Inilah ini konteksnya kan berbeda nih. Loh kan tadi kan dibilang kan yang baik kan kita teruskan. Benar. Yang belum baik kita perbaiki ya kan, bersama. Pak Jokowi kan 10 tahun. Insya Allah kan sampai tahun depan nih mau soft landing. Nah, kami nanti kan 2024 sampai dengan 2029 rencananya yang targetnya Demokrat ingin masuk dalam pemerintahan. Nah, disitulah kita ingin melakukan perbaikan. Sebenarnya spill itu juga sudah disampaikan oleh Mas AHY begitu ya. Iya, berulang kalau kali. mau Berulang kali. Kalau mau harus masuk di dalam pemerintahan. Tapi kalau berbicara mengenai ini tahun menjelang tahun politik, nampaknya nggak mungkin nggak ada pembahasan mengenai politik di dalam situ. Dan yang santer terdengar ini diajak masuk ke dalam kabinet. Nah itu, jadi gini, kalau misalnya targetnya 2000 berapa tadi itu dibilang? 2004, 2009. Ya udah 2023, 2024 dulu deh. Pasti tersisa 1 tahun lagi loh. Nggak, ini saya bingung nih. Ini Ya udah, ini bukan kita pikirkan jawabannya ya. Kita tidak dulu. Kita dulu. Gitu. Kami kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, menyambung pertanyaan yang tadi Mas Zaki. Membaca momentum saat ini begitu ya, ada satu menteri lagi tersandung kasus. Ya kan mungkin saja nanti kan tempat itu kosong gitu ya. Terus santer juga nih, nampaknya dalam pertemuan kemarin nih, hari Senin ini ada tawaran posisi menteri untuk Demokrat. Bener nggak nih? Ya begini, pertama nih saya pertegas dulu nih. Reshuffle itu ranahnya Pak Joko Widodo. Ya, Hak prerogatif presiden. Hak prerogatif presiden. Beliau juga tentunya kan yang bertanggung jawab atas pemerintahan ini. Inginnya tentu yang membantu beliau adalah putra-putri terbaik. Yang benar-benar bisa cocok dan juga kinerjanya sesuai dengan yang diharapkan. Jadi misalnya siapa yang mau dipertahankan, siapa yang mau diganti, ya itu kan tentu ranahnya beliau gitu. Bukan ranahnya kami. Tapi kan pasti ada yang ditawarkan saat itu. Ada yang di-spill begitu ya Mas? Ya itu tanya ke Pak Joko Widodo, Pak Presiden lah gitu, jangan tanya ke kami gitu ya. Kalau kami jelas, yang tentu ya harapan kita Pak Joko Widodo ini, Pak Jokowi, Pak Presiden, beliau bisa mengikuti jejak Pak SBY dan juga Bu Mega bisa soft landing dalam setahun terakhir, bisa makin optimal kinerjanya. Karena harapan kita ini bagaimanapun kan tetap rakyat yang utama gitu. Bagaimana apa yang dilakukan oleh beliau dan para pembantunya di kabinet. Jadi nggak ada nih benar. Jadi pertanyaannya ada atau tidak nih? Tawaran posisi menteri Masih ini ada apa nggak nih? Kalau itu yang ditanyakan harusnya Pak Oh Presiden gitu, dong. oke. Kita masalah reshuffle itu Dilarang ya sama Pak Presiden ya? Bukan. Pak SBY jangan bicara ini ya Pak SBY gitu. Bukan dilarang, ini nggak pas lah dan nggak pantas kalau kami. Etika Iya, lah. etikanya kan nggak Iya. pas. Itu haknya Presiden, kita nggak mau juga kesannya kayak gimana-gimana. Silakan. Beliau tahu yang terbaik, apa yang ingin beliau lakukan, ya beliaulah yang lebih bisa mengukur. Gitu. Meskipun nggak dijawab juga ya 2023, 2024 1 tahun ini gitu. Bang Ujang, Siap. Anda tentu menyimak ya sebagai dosen komunikasi ini pernyataan dari Herzaki Mahendra Putra ya kan. Kira-kira masuk nggak nih di dalam 1 tahun terakhir masa pemerintahan Pak Jokowi? Saya memilihnya begini, memilihnya ya. Demokrat ini partai oposisi. Rasanya kan oposisi ya? Iya, oposisi, rasa oposisi. Iya. Tagline-nya apa? Berkoalisi bersama rakyat. Ya. Perubahan. Nah, dalam konteks setahun kalau masuk ke pemerintahan, maka saya melihat ya konstituen Demokrat itu bisa bergeser ke yang lain. Kenapa? Iya. Merugikan partai ini? Ya, merugikan partai. Kalkulasinya karena selama ini sudah bersama dengan rakyat, sudah memang mengkritisi pemerintah, sudah jalur yang tepat. Makanya dalam konteks survei Demokrat naik. Tetapi kalau nanti bergabung dengan pemerintah hanya dalam 1 tahun menjadi menteri, itu menjadi sebuah kerugian bagi saya. Memang tadi bersama Pak Jokowi misalkan, bersama pemerintahan, tapi dalam konteks menjaga roh partai, agar tetap ruhnya terjaga ya sebagai partai yang
tadi oposisi itu menjadi penting. Jargon perubahan itu nggak bisa dipertanggungjawabkan oleh Partai Demokrat. Justru itu ini yang harus dijaga oleh Partai Demokrat. Kalau partai ini marwahnya ingin terjadi, maka ya tetap dalam posisi menjaga jarak dengan pemerintah. Tapi Bang Ujang dan juga Bang Herzaki, kita pernah berbincang juga oleh lembaga survei pada saat itu, kalau tidak salah, koreksi kalau misalnya salah sih, poll tracking atau apa begitu. Dia mengatakan begini, sebetulnya tuh ada loh kita melakukan survei itu, 40% itu ternyata masyarakat yang pro dengan perubahan. Memang lebih besar 60% yang ingin keberlanjutan. Tapi kalau kita lihat ada 3 poros saat ini, di mana 2 poros kan keberlanjutan, 1 poros kan ada di perubahan. Artinya tetap lebih besar perubahan karena kalau kita lihat 2 poros terbagi ke 30-30, tetap lebih besar 40%. Nggak sayang kalau Anda melihatnya Demokrat ini nggak bisa mempertanggungjawabkan makna perubahan itu dong sekarang. Kan begini, politik itu persepsi ya. Persepsi ada katakanlah menjaga juga ruh dari partai tadi, integritas partai itu harus dijaga. Nah, kita tahu bahwa dulu ketika Demokrat digoncang persoalannya 2014 itu menjadi masalah. Oleh karena itu ketika hari ini Demokrat sedang di jalur yang tepat ya, artinya masuk ke Pak Prabowo, lalu dalam konteks di tengah juga ya. Bermain di tengah, lalu saat ini sedang bagus-bagusnya. Kalau nanti masuk ke pemerintahan, saya meyakini ini akan rugi. Tapi Kang Ujang, mungkin sosok Mas Ahaye juga butuh posisi strategis, ya kan? Mungkin. Selama 1 tahun ini kan mungkin nanti dengan jabatan menteri menjadi ada posisi strategis semakin mencuat begitu mungkin. Justru saya merugi kalau bagi saya. Kenapa? Tadi sesuatu yang konsistensi perjuangan selama katakanlah 9 tahun terakhir, 10 tahun terakhir itu berbelok di tikungan ya, di ujung pemerintahan Pak Jokowi bergabung. Justru ini yang menjadikan Demokrat bagi saya ya, itu akan dianggap sebagai partai yang tidak konsisten. Tidak konsisten. Kalau menurut saya begitu. Jadi dalam konteks itu menjaga marwah partai, harga diri partai menjadi penting. Dan saya meyakini ya, Demokrat harus saya tidak akan tergoda, tidak akan terayu dalam konteks hanya ditawarkan 1 kursi menteri dan itu hanya dalam 1 tahun. Dan bagi saya ibarat kata 1 kursi menteri fur dulu lah ya, gitu ya mungkin ya. Walaupun memang tadi kata Mbak Ratih perlu panggung, ya perlu sesuatu yang memang jabatan yang penting di pemerintahan. Tapi dalam konteks dia tadi bergeser ke pemerintah itu yang merugikan Partai Demokrat bagi saya itu. Bang Zaki. Tidak konsisten. Gimana nih Bang? Katanya Bang. Konsisten. Sampai dengan saat ini kita terus konsisten dan kami akan terus konsisten. Yang paling penting adalah bersama rakyat tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk rakyat. Kami selama ini di luar pemerintahan, tapi kami terus berjuang untuk rakyat gitu. Ada hal yang kami rasa kurang pas dari pemerintah, ya kami kritisi, kami berikan masukan. Berulang kali kita sampaikan secara terbuka di parlemen, di ruang publik, maupun di beberapa ruang diskusi lainnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah kan sudah dijelaskan dan ditegaskan juga oleh Mas Ahaye berulang kali. Apa yang baik dari pemerintahan presiden-presiden sebelumnya. Diteruskan. Ya kita lanjutkan, kita teruskan. Tetapi apa yang bagi kami kurang optimal, kurang baik, ya bagaimana caranya kita bisa optimalkan ke depannya. Bagaimana agar itu bisa lebih memberikan manfaat kepada rakyat. Takut nggak suaranya tergerus dengan tadi yang dikatakan Kang Ujang? Kalau masuk pemerintahan. Ini makanya kalau kami sih begini, reshuffle ranahnya Pak Presiden. Jadi kalau kami tidak akan masuk ke spekulasi-spekulasi seperti itu. Tentunya kalau dari kami bagaimanapun ya doa kami ya, Demokrat tentunya kita di luar pemerintahan harapannya sound terakhir ya pemerintahan Pak Presiden Joko Widodo ini Pak Jokowi bisa makin baik gitu dalam konteks bahwa makin baik bersama Demokrat di dalamnya gitu. Kalau enggak ini kan doa dong, ini kan kita ingin dong. Kami ini kan kenapa misalnya kami sama ini di Demokrat kritis sering memberikan masukan? Karena kami kan ingin agar kebijakan-kebijakannya benar-benar bisa memberikan manfaat optimal buat rakyat. Langsung buat rakyat. Kan gitu. Jadi rakyatlah yang jadi utama di sini gitu loh. Karena kami di luar ya kami menyampaikan masukan dan menyampaikan kritikan kan begitu. Karena kami kalau dulu waktu kami memerintah 2004 sampai 2014 ya kamilah yang bagian penting di dalamnya yang melakukan dan ikut mengambil kebijakan itu gitu loh. Gitu. Ya saya meyakini begini, Demokrat tentu punya kalkulasi yang rasional. Saya sih begini. Dan saat ini kayaknya dia rasanya udah pengen banget masuk ya kayaknya ya. menurut Anda gimana menurut Anda gitu? Saya sih melihatnya tadi masuk sebuah kerugian. Ada di jalur oposisi tengah itu menjadi sebuah keuntungan. Oleh karena itu kalkulasi rasional tetap istiqomah dalam konteks perjuangan ada di tengah itu. Nah tadi kalau ingin berkuasa, tapi kan politik itu realistis juga. Tapi kalau ingin berkuasa 2024, 2029 makanya
Pak SBY turun gunung kan begitu untuk memenangkan. Dan merapat Tapi ke Prabowo kan. kerugian kalau Demokrat masuk dalam sisa pemerintahan ini. Saya Tapi kalau meyakini untuk di itu. pemerintahan selanjutnya tidak ya? Ya kan begini, kan puasa nih Partai Demokrat puasa. 10 Iya, tahun. Iya, Nah, iya. perlu juga 9 tahun. 9 tahun. Sampai dengan saat 9 ini. Nah, tahun. kan benar kan 9 tahun kan? Iya, betul. Masih ada 1 Sudah tahun lagi 9 sih, tahun, betul. kan gitu. Jadi ya partai- Tolong dilanjutkan maksudnya Kang Ujang gitu ya, Kang ya. Dalam konteks pertarungan politik kan semua partai ingin berkuasa, Baik. ingin menang. Nah, dalam Oke. konteks itulah ya mengikuti pemilu agar unggul sehingga bisa berkuasa kembali. Oke, kita tunggu aja waktunya kalau kayak gitu, ya kan? Yang jelas kan seiring dengan pasca pertemuan di Istana Bogor, sudah alhamdulillah kondisinya sudah kembali ke tanah air ya, dalam kondisi sehat walafiat gitu, ya kan? Jadi harap bersabar, ini cobaan. Nah, itu. Makasih banyak Kang Ujang. Sama-sama. Mas Zaki, Terima terima kasih. kasih selalu.